Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fatihah Rahmana FM 221506084 dari kelas PSTID. Hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen user dan grup, di mana yang pertama kali akan saya bahas adalah tentang pembuatan dan pengelolaan pengguna. Nah, dalam pembuatan dan pengelolaan pengguna itu ada dua perintah yang dapat digunakan, yaitu user add dan add user. Nah, sekarang saya akan menggunakan perintah add user, di mana add user. Nah, di sini dapat dilihat bahwa user Fatah sudah ditambahkan di- dengan dengan informasi di mana ID Fatah ini berada. Nah, kita dapat masukkan password untuk Fatah. Nah, ini kita skip aja karena hanya untuk contoh. Ya benar. Nah, dapat kita di direktorinya, tapi dia nggak ini ya, ternyata nggak masuk. Si user Fatah ini ternyata nggak tersimpan di direktorinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengelolaan user mode, di mana perintah ini digunakan untuk mengubah atribut pengguna seperti shell, default, group, atau home directory. Itu ternyata, oh nggak, ini karena dia berarti harus ada di grup dulu, berarti nanti kita gunainnya. Ini kita bisa ganti password dari Fatah ini dengan menggunakan sudo passwd Fatah. Nah, ini passwordnya, misalkan. Nah, ini dia sudah, passwordnya sudah terganti. Kita juga bisa menghapus dari sistem user user yang sudah ditambahkan tadi dengan menggunakan perintah userdel. Misalkan gini, sudo userdel Fatah. Ini seharusnya Fatah ini sudah terhapus, cuma karena emang di directory-nya dari tadi dia emang si Fatah ini nggak masuk, jadi di directory-nya tetap seperti itu. Nah, ini kita misalkan tambah lagi sudo add user Fatah 1. Nah, udah. Ya. Nah, kita bisa menggunakan perintah user mode untuk menjadikan user itu sebagai sudoers. Misalkan, jadi sudoers itu di mana user yang kita tambahkan tadi itu dia dapat menggunakan semua perintah-perintah sudo yang ada ya, yang ada di sini, sama seperti kita yang menambahkan user tadi. Misalkan kita coba sudo user mod ag sudo Fatah 1. Nah, ini seharusnya udah di iniin ya. Tapi nggak tahu, dari tadi emang directory-nya itu nggak ini, tapi kita coba ke yang berikutnya, di mana terdapat ID yang untuk menunjukkan menampilkan informasi tentang pengguna tertentu. Nah, misalkan ID Fatah 1. Nah, di sini ditunjukkan user ID-nya, group ID, dan groups yang ada eh, Fatah 1 ini ada di mana. Nah, selanjutnya ada perintah finger, di mana menunjukkan informasi lebih lanjut tentang pengguna.
Nah, misalkan finger patah satu. Nah, karena tadi kita kan pas pembuatan user Fata satu ini kita tidak memasukkan datanya. Jadi ketika kita menggunakan perintah finger, dia itu tidak menampilkan data-data tadi karena kita nggak kita isikan. Tapi kalau misalkan kita isi, dia bakalan nampilin semua data-data yang udah kita masukkan tadi. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi group add, ada perintah group add di mana di sini tuh kita dapat membuat grup. Misalkan sudo group add, nama grupnya hmm, Power Ranger. Nah, ini sudah terbentuk grupnya. Kita bisa kita bisa menambahkan pengguna tertentu untuk dimasukkan ke dalam sudo ke dalam grup Power Ranger ini. Misalkan sudo user mode J Power Ranger patah satu ini. Nah, dapat kita lihat bahwa eh, oh ini kita adanya di ini eh ada di user Fatih HDR. Jadi kita yang dilihatnya itu ini apa malah ID-nya si Fatih HDR. Nah, untuk mengganti akses itu kita dapat menggunakan perintah su di mana su patah satu. Hmm? su Fatih HDR. Oke. Oke, kita coba. Oh, ini aja yang lain. Nah, misalkan kita mau ngehapus tadi, ngehapus grupnya, sudo grup del Power Ranger. Nah, ini kita kita sekarang ada di directory ada di user Fata satu. Nah, terus eh, kita lanjut ke pembuatan dan pengelolaan grup di mana yang pertama itu ada grup add sudo dengan menggunakan perintah sudo grup add ppj. Nah, ini grupnya sudah terbentuk. Nah, kita dapat
menambahkan pengguna ke dalam grup dengan menggunakan perintah sudo gpa sswd hmm, kata satu aja. Nah, user Fata 1 udah ditambahin ke dalam grup. Nah, kita juga bisa, misalkan kita mau nambahin user yang lain, sudo get gpa sswd hdr ppj. Nah, itu dapat dilihat bahwa user Fatah 1 dan Fatih HDR sekarang sudah berada di dalam grup PPPJ. Nah, kalau misalkan kita mau menghapus pengguna dari grup, kita dapat menggunakan perintah sudo cpasswd min d. Misalkan kita user Fatih HDR kita hapus dari PPP grupnya. Nah, dapat dilihat bahwa user Fatih HDR itu udah dihapus dari grup PPPJ. Nah, selanjutnya yaitu ada grup mode, di mana perintah ini digunakan untuk mengubah atribut grup seperti mengganti nama grup. Misalkan kita mau ganti nama grup PPPJ menjadi nama grup yang lain, kita dapat menggunakan ini seperti sudo grup mode and nama barunya apa ya? Ninja. Masukin nama ini lamanya. Nah, sekarang ini namanya itu udah diganti menjadi Ninja. Misalkan kalau mau mengetahui informasi grup pengguna itu bisa menggunakan em, perintah groups, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan grup-grup yang dimiliki oleh pengguna tertentu. Misalkan kita mau melihat si Fatah satu ini ada di grup mana, kita dapat menggunakan perintah grup satu, groups Fatah satu. Nah, jadi Fatah satu ini adanya di grup Ninja. Nah, selanjutnya ada perintah getten, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan semua grup pengguna yang ada di sistem. Misalkan getten group. Nah, ini semua di sini dapat dilihat bahwa ada pengguna Nani, dia ada di grup 1001, Syafara, Cia, Fatiha, She, Baba, Alif, Fatah 1, dan Ninja. Nah, clear. Selain itu, kalau ada perintah count untuk mengubah pemilik berkas atau directory ke grup yang sesuai. Misalkan sudo, tapi ini kayaknya terlalu ini ya, jadi kita nggak akan gunain. Udah kayaknya sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.